Halo semuanya, kembali lagi di XAU Academy ya. Kita lanjut lagi guys, pembahasan mengenai drama ya di dunia kripto Indonesia, mengenai ya member kelas kripto Skyholic 888 versus Akademi Kripto dan juga Timothy Ronald serta Profesor Kalima Sada teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ya, gue mau nyampein dulu ke kalian bahwa kita sudah mengganti ya teman-teman ya, yang sebelumnya Trade Balance Indonesia sudah menjadi XAU Academy. Dan untuk kalian yang mau dapetin Outlook seperti ini ya, yang dimana kalian bisa dapetin Outlook harian ya untuk XAU USD, kalian bisa langsung follow Instagram kita, linknya ada di deskripsi, dan untuk komunitas juga ada di deskripsi teman-teman, serta rekomendasi broker. Dan kita langsung aja membahas ya mengenai member kelas kripto teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah bahas mengenai Skyholic 888. Saat ini kita ya review lagi ya mengenai akun member kelas kripto yang dijadikan sebagai akun paguyuban dari kelas trading yang dibuat oleh Timothy Ronald ya. Jadi sebelumnya udah gue ingetin, di sini kita tidak untuk berpihak ke siapapun guys, tapi kita mengambil ya untuk mendapatkan sisi-sisi positif dari masalah ini. Supaya apa? Supaya kedepannya kalian tidak terjebak lagi di hal yang sama gitu loh. Karena sebenarnya masalahnya cukup ini ya, bisa kita kerucutkan ya, yaitu overclaim. Terus yang kedua juga janji ke komunitas atau ke member itu banyak yang nggak sesuai, serta yang terakhir itu adanya indikasi pom-pom ya atau pump and dump yang terjadi di koin Manta, serta yang terakhir ya kalau nggak salah menggunakan ya bahasanya itu marketing hiperbola untuk menarik ya member masuk ke Akademi Kripto, termasuk juga yang di video sebelumnya kita bahas mengenai akun bodong ya yang diduga itu punya dari Timothy Ronald teman-teman, yaitu dari CoinStats. So kita langsung aja review di story-nya. Oke, ya ini adalah story pertama, ini udah kita bahas ya. Terus ini apa nih? Nah, kan ada yang bilang bro, kita berdua itu kaya dari kelas, ya kan? Nah, ya dibuat sendiri di CoinStat teman-teman ya. Jadi klaimnya itu ya itu ternyata bisa dibuat dari CoinStat ya, dibuat di CoinStat maksudnya. Jadi kalau kalian mau terlihat punya Bitcoin sekitar 300 biji, 500 biji ya kalian tinggal buat di CoinStat. Cuman perbedaannya ya yang di sini klaimnya yang menunjukkan ya, klaim dari membernya itu yang nunjukin kan Timothy Ronald, makanya orang percaya ya gitu. Terus ini apa? Emang kaya dari kelas kok, ini bisa jadi kasus tindak pidana karena memperoleh keuntungan dari kerugian member, yaitu biaya kelas yang jika ditaksir bisa memperoleh ratusan miliar di saat member rugi. Ya, jadi gue saran juga untuk kalian-kalian yang baru buka member atau buka kelas, ya sebenarnya tergantung dari kalian guys. Ya kalau kalian kompeten untuk analisa dan kalian bisa memberikan arahan yang baik kepada member kalian, seharusnya member kalian nggak teriak-teriak teman-teman. Ya, contoh nih kayak misalnya kalian lagi kena stop loss ya, kasih tahu ya kenapa kita kena stop loss dan minta maaf. Yang paling penting itu sebenarnya kalau kita salah di market ya, terus member teriak-teriak, ya kita minta maaf aja gitu loh. Ya, oke, misal contoh lah kayak hari ini kita loss ya, besok kita akan kembali lagi dengan setup yang baru. Kalian juga harus lebih tenang karena yang namanya member bayar ke kalian itu pasti pengen cuan guys. Ya, member masuk ke kalian itu pengen dapat ilmu, edukasi dan pengen cuan juga. Ya, dan itulah sebenarnya kenapa kalau kalian buka kelas atau buat membership ya untuk finance gitu, itu benar-benar dipertanggungjawabkan teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, next. Ya, ini adalah tampilan dari CoinStats yang bisa dimanipulasi teman-teman dan masuk ke SG-nya Timothy Ronald ya. Yang diduga ya ini masuk ke SG-nya Timothy Ronald maksud gua. Dan di sini kelihatan jelas ya, fontnya juga sama ya. Kita belum tahu teman-teman apakah yang di-upload di Timothy Ronald ini beneran CoinStats atau tidak. Ya, menurut kalian gimana? Ya, tulis komen di bawah. Ya, sukses sejati itu ketika hidup apa? Sukses sejati itu ketika hidupmu naik tapi kepalamu tetap waras ya, betul. Ya, hidupnya naik tapi kepala tetap waras. Artinya apa, guys? Artinya kalau kita dikasih nikmat yang lebih sama Tuhan, ya kita tetap ingat tanah lah. Ya, kita tetap nginjak tanah gitu, teman-teman. Ya, kita tetap nginjak tanah yang dimana tetap humble teman-teman ya, kalaupun kalian dapat momentum di kehidupan kalian ya, dan itu bisa mengubah kekayaan kalian yang sebelumnya direndahkan orang, tiba-tiba kalian dikasih derajat yang naik teman-teman ya, keep humble aja ya, keep it humble teman-teman.
Dia bukan raja kripto, dia raja bandit. Tetap semangat berinvestasi, sangat setuju. Siapa juga yang anggap dua bajingan kayak gitu raja. Ya, raja mensejahterakan rakyatnya, bukan menghancurkan rakyatnya. Jadi kan banyak pengikut dari Timothy Ronald itu yang ngasih tahu bahwa klaim mereka ya Timothy Ronald ini adalah raja kripto Indonesia. Gitu. Gimana menurut kalian? Apakah Timothy Ronald dan Kalimas Sada adalah raja kripto Indonesia, guys? Karena ya kalau gua berkaca sama influencer-influencer besar yang anonim juga, kalau kalian tuh ada namanya Bis Yugo, itu lebih gacor lagi, guys. Ya, dia lebih lama lagi, dia lebih OG lagi, teman-teman. Ya, Bis Yugo namanya. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu ini si Bis Yugo ini siapa. Kayak gitu. Kalau ditanya di orang Indo, siapa yang menurut gua yang bisa dijadikan panutan, itu sebenarnya Bis Yugo. Walaupun ya dari kalian ada juga yang lain, tapi kalau menurut gua itu Bis Yugo. Kalau kalian ada panutan yang lain, ya kalian boleh komen di bawah, mana tahu gue bisa cari tahu tentang orang tersebut dan kita bisa angkat ke materi kita supaya kita dapat ya sesuatu yang positif lagi dari beliau, teman-teman. Ya, ini apa nih? Dari Angga Andinata. Oh, ya, ini Angga Andinata ini influencer nih, guys. Wait, kita baca dulu ya teman-teman ya. Sang raja jatuh, kripto hancur, tanda tanya. Ya, kalau raja jatuh, apakah kriptonya hancur? Yuk kita bahas teman-teman. Jadi ya apa nih? Saya 2024 udah feeling waktu ngobrol sama temen dan ini ketakutan saya. Pasti jatuh. Ini katanya si Angga ya teman-teman. Kalau kita lihat, kalau screenshotnya ini dari Angga, berarti yang di sini Angga, yang di sini temannya. Oh, kok serem. Kok serem? Aku sih happy. Suasana jadi lebih asri, gak berisik, toksik. Ya kita kan gak tahu jatuhnya gimana. Iya, asal jatuh nggak bawa-bawa industri kripto. Asli, rese banget kalau bawa-bawa industri kripto. Ya, pasti bawa-bawa sih kata si Angga. Jadi dari 2024, ya, Angga udah feeling ya hal ini bakalan terjadi, teman-teman. Dan ini pendapat pribadi dia ya, pendapat pribadi Angga. Jadi gue bicarakan ya, gue kasih tahu ke kalian ini ya pendapat pribadinya Angga ya. Menurut pendapat saya pribadi, sang raja seharusnya tidak boleh jatuh. Kalian boleh setuju atau tidak, tapi sebelum membadutkan dan membodohkan satu sama lain, ini alasan dari saya. Bayangkan aja kalau sang raja jatuh dan berbaju Shopee. 50% ya orang yang saya kenal tahu kripto ya dan Bitcoin, industri cryptocurrency dari sang raja kripto yaitu Timothy Ronald ya. Ketika rajanya tumbang dan portonya merah, maksudnya itu jatuh ya teman-teman ya. Mereka mungkin tidak balik ke market, terutama yang generasi milenial ke atas. Artinya milenial ya, Gen Alpha dan Gen Z teman-teman ya. Mereka nggak ribut karena punya active income. Kripto dan trading pada umumnya kembali dianggap kasino oleh orang awam. Kalau misalnya Timothy beneran salah, teman-teman, ya, dan menggunakan baju Shopee, ya, baju oranye, teman-teman. Dan itu akan membawa narasi di mana kripto dan trading, ya, kembali dianggap kasino oleh orang awam. Artinya ini perjudian, teman-teman. Ya, orang tua akan melarang anaknya untuk belajar trading dan financial market. Karena apa? Karena ya orang tua takut juga, ya, anaknya terjerumus ke industri yang seperti ini, teman-teman. Kalian paham kan maksud gua kan? Ya, kalian paham kan maksud gua? Kalau kita sebagai orang tua lihat industrinya hancur, mungkin nggak anak kita suruh ke sana? Ya nggak dong. Ya orang industrinya aja nggak benar gitu loh pendapat mereka ya. Apalagi orang-orang awam taunya kripto itu scam, kripto itu scam gitulah. Ya, padahal financial market itu high rewarding kalau menguasai ilmunya. Nah, inilah yang nggak akan tersampai kalau misalnya ya Timothy Ronald benar-benar bersalah, teman-teman. Ya, karena apa? Karena orang tua pun banyak yang tahu kripto pun ya gimana bahasanya? Awam gitu loh. Coba deh kalian ketemu sama orang tua ya yang kelahiran tahun 80 atau 70-an, kalian tanya soal kripto, mereka abu-abu guys ya pengetahuannya mengenai kripto ini. Mereka nggak tahu blockchain itu seperti apa, mereka nggak tahu sistem trading itu seperti apa, resiko atau keuntungannya. Dengan ya adanya Indra Kents sama Doni Salmanan kemarin, terus ditambah juga ada Wahyu Kenzo sama gue lupa yang dari Net 89 bos, ya yang dari Net 89 sama ATG, berarti kan kita udah punya dua indikasi untuk ya orang tua itu menyalahkan industri trading, teman-teman. Ya, yang dibilang trading itu scam lah, ya, yang dibilang trading itu kasino lah, ya, yang dibilang trading itu sama aja kayak judi lah. Ya, ditambah lagi kripto jatuh. Apa nggak makin-makin gitu loh? Apa nggak makin takut orang tua menyuruh anaknya untuk belajar trading dan financial market? Sedangkan ya kalau kita lihat banyak ya orang-orang kaya itu lahir dari
family fund teman-teman ya. Mereka trading di stock market, mereka trading di emas ya, mereka juga trading di kripto dan mereka bisa dapat reward yang besar ya. Itu fakta yang tertutup sama banyaknya kesalahan yang sudah terjadi di Indonesia teman-teman. Ya. Lalu ya para boomers akan bilang, tuh kan crypto scam, I told you ya. Bener kan crypto scam ya? Kan bener kan Bitcoin scam ya? Bener kan nanti Bitcoin balik ke 0 rupiah? Kenapa? Ya tuh lihat aja, rajanya aja ketangkep. Berarti kan nggak jelas. Nah, ya itu para boomer tuh, ya. Mereka-mereka yang lahir tahun 80 atau tahun 70-an. Ya, orang-orang tua yang kolot yang menolak bahwa industri blockchain itu adalah industri masa depan. Masa depan, teman-teman. Gitu. Dan juga sama orang-orang ya, Gen Z atau Gen milenial yang menolak adanya cryptocurrency juga. Ya, pasti ya, teman-teman ya. Kalau boomer ini dia nggak akan seberisik itu. Yang bakalan berisik itu kayaknya milenial kalau nggak Gen Z. Dia bakal teriak-teriak nanti itu di Twitter kan, ya makan tuh ya Timothy bla 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 ya gitulah ya. Ini adalah dampak kalau misalnya benar-benar Timothy itu bersalah guys ya, terutama aset digital atau kripto atau Bitcoin akan dapat stigma yang sangat buruk. Bitcoin akan kembali dianggap sama dengan ya kripto-kripto lain teman-teman, seperti itu. So nextnya grup-grup kripto ketakutan karena takut salah call ya, takut dipenjarakan ya, udah kasih info gratis disalahin kalau salah ya. Inilah ya kenyataannya teman-teman. Udah dikasih informasi gratis, udah dikasih edukasi gratis, ya kadang dikasih signal gratis juga, dikembalikan ke kalian, ya. Tapi jadi takut karena apa? Takut ya berakhir sama seperti Timothy, teman-teman, ya. Kayak gitu. Kalian ngerti ya maksudnya kayak mana ya? Ini adalah kejadian ketika Timothy itu benar-benar bersalah, ya. Takut masuk ke lubang yang sama tuh, ya. Para influencer dan para edukator yang memberikan edukasi dan juga informasi gratis, teman-teman. Ya, dan oleh karena itu juga, gua udah buat video mengenai personal responsibility dan juga ekspektasi yang harus kalian kuasai sebelum kalian masuk ke pasar. Ya, videonya ada tuh. Ya, gua buat di Bootcamp Trading Basic. Jadi gua buat playlist Bootcamp Trading Basic, nanti gua buat intermediate dan gua buat expert nanti. Ya, mulai dari basic, ya price action basic, sampai nanti kita pelajari mengenai fundamental. Gua kasih gratis. Jadi kalian tunggu aja. Ya, kalian tunggu aja. Pasti gua buat. So nextnya ya komunitas akan dengan mudah menombak siapapun yang kasih informasi salah. Cuan diem salah dinombak, salah nombak ya, artinya cuan diem salah, kalau dia salah ya komunitas kalau misalnya salah pasti disalah-salahkan ya. Padahal finance market apapun asetnya itu probability theory ya, seperti yang udah gue sampaikan juga, semua itu ada probabilitasnya dan tidak 100% cuan. Ya, artinya apa? Artinya setiap kalian bertransaksi di market, kalian wajib punya yang namanya trading plan. Ya, kalian wajib punya yang namanya money management. Dan yang terakhir, kalian wajib punya yang namanya trading journal, teman-teman. Ya, dari 3 hal itu pasti ya akan membuat kalian survive di market. Kayak gitu. Jadi kalian tahu kapan exit, kapan ya entry. Ya, sesimpel itu aja, tapi banyak banget trader pemula, ya apalagi mereka-mereka yang masuk karena FOMO, karena hidup glamor mentor, ya ujung-ujungnya menyalahkan industri trading gitu. Sebenarnya simple guys ya, kita tinggal edukasi aja mengenai risk management gitu loh. Kita tinggal edukasi aja mengenai bagaimana kemungkinan market ini, bagaimana ketika market tidak sesuai dan bagaimana ketika market sesuai dengan harapan kita. Ya, industri finansial akan dapat atensi untuk ditertibkan ya. KOL atau influencer, kelas, grup, social media, exchange media ya, exchange dan media akan terkena di POJK 27 tahun 2024 akan di-enforce. Ya. Dan ini ya ketika POJK 27 tahun 2024 di-enforce, exchange akan kesulitan untuk kejar user baru. Ya, karena tools-nya nggak ada. Dulu exchange pakai influencer dan media untuk promosi. Create user baru jadi semakin mahal di tengah kompetisi yang makin ketat. Dampaknya memang gede banget guys. Serius. Ya, dampaknya gede banget. Ya, I love the industry as much as you do. Yes, ya, but not with the toxicity. Ya, in the damage to the industry. Ya, jadi betul teman-teman. Ya, kita sama-sama pejuang market. Ya, market ini adalah tempat ya atau ladang kita mencari uang. Tetapi nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Ya, toksiknya itu udah tinggi banget. Ya, toksivitas ya apa bahasanya. Pokoknya dampak buruknya itu udah gede banget gitu loh. Ada yang ngasih saran full margin terus ya,
yang bilang cacing-cacing naga-naga, terus apalagi ya, yang dibilang no stop loss banyak, ya, tidak ada money management banyak guys, ya. Jadi sebenarnya stigma masyarakat sekarang ke industri trading itu udah buruk banget teman-teman. Ya, kalau kalian merasa di gua ya, di pribadi gua ya, di kehidupan gua sehari-hari, makanya banyak banget ya teman-teman gua itu gua nggak kasih tahu kalau ke mereka kalau gue itu trading, ya. Gue cuma ngasih tahu ya gue punya usaha lain, ya gue usaha di digital, tapi gue nggak ngasih tahu gue trading. Pas gue tanya mereka tentang trading, mereka bilang rata-rata ya dari mereka 70-80% mereka bilang trading itu scam. Gue udah coba, gue rugi, gue ikut signal, gue rugi dan lain-lain, ya. Jadi stigma udah buruk banget guys di Indonesia, ya. The only way to end it is through the maturity of its users, not through drama or more regulation. Sebenarnya itu betul. Cara mengakhiri itu dengan mendewasakan usernya atau pelaku pasarnya teman-teman. Ya, bukan menambah drama ya atau membuat regulasi-regulasi yang baru. Kalau misalnya pelaku pasarnya itu dewasa, mereka tahu kalau trading ini beresiko, mereka harus disiplin dengan money management, setup dan lain-lain, mungkin ya industri trading di Indonesia bakalan lebih baik teman-teman. Ya, dan ini ada dari crypto stocks ya, udah kapok bro, ya. Influencernya aja bilang kapok guys. Terus dari Alex Jerumondor ya, yes sangat setuju trade of industry. Pernah analisanya, well said, Ko Angga respect. Ya, jadi Ko Angga ini ngasih tahu dampak guys ya, dampak dan apa yang terjadi ke depannya setelah Timothy Ronald benar-benar terbukti bersalah. Sang raja mungkin jatuh, tapi raja baru akan muncul dengan metode yang sama dan ujung yang sama. History rhymes ya namanya. Jadi hanya orang dan settingannya aja yang berbeda. Gimana menurut kalian? Ya, ini menurut dari Ko Angga Andinata ya. Sedangkan Ko Angga aja ya menyebut di sini adalah raja kripto ya. Berarti ini adalah masalah yang serius guys. Ya, ini adalah masalah yang serius teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Crypto is decentralized ya, Bitcoin is decentralized, doesn't need a king, apalagi raja bandit, kayak para penjual kelas scam kurang ajar yang cuma bisa memeras ekonomi masyarakat melalui pump and dump. Ya, ini story dari member kelas crypto. Ya, sama juga itu kata-kata tadi guys. Rata-rata yang bilang well said karena mereka jual kelas, mereka mau terus-terusan meras member dan diam-diam pump and dump di industri kripto. Ya, dia bukan edukator maksudnya ya, tapi scammer berkodok kelas kripto, scammer ilegal berbayar. Ini kata trader kripto altcoin guys. Gimana menurut kalian? Ya. Terus apa lagi nih? Ya, ini adalah screenshot ya, kalau kita lihat di belakang ini screenshot dari websitenya Akademi Kripto. By the way, gua baru lihat landing page ini, nggak kaget, laku banget. Ini contoh penting kenapa literasi hukum di Indonesia itu literasi hukum di dunia investasi itu krusial, sorry. Ya, yang pertama win rate 90%, ya 71% murid melipat gandakan porto, copy paste signal sama dengan profit, strategi untuk gandain uang kalian. That's not education, that's a financial promise, ya. And a promise have a legal consequences, ya betul. Claim of certainty of financial return itu bukan sekedar marketing, itu disebut financial performance claims. Kalau klaim seperti ini tidak didukung dengan audit independen, data historis terverifikasi, dan disclosure resiko yang seimbang, maka secara hukum itu masuk wilayah ke misleading financial advertising. Kalau orang beli karena itu berpotensi melanggar aturan perlindungan konsumen. By the way, nggak ada trader profesional yang akan pakai kalimat-kalimat ini. Ya, kalau ini dipakai untuk jual kelas, tarik orang masuk, ya, dan mereka dapat uang dari itu, maka secara hukum ini berpotensi masuk wilayah misleading financial advertising. Disclaimer, not financial advice atau do your own research tidak bisa menetralkan hal ini. Ya, disclaimer, konten ini untuk literasi hukum dan keuangan, tidak menyimpulkan bersalah atau tidak bersalah pihak manapun. Jadi gimana menurut kalian guys? Ya, dari win rate 90%, 71%, dan lain-lain itu gimana? Ya, kalau di kita nggak ada guys. Ya, kalau kalian mau masuk ya masuk, kalau nggak ya nggak apa-apa. Tidak ada win rate sekian-sekian, tidak ada orang yang kita maksudnya itu kita jamin gitu ya, berapa persen murid bakal compounding ya di forex dan juga saham, nggak ada sih ya. Copy paste signal sama dengan profit nggak ada. Kita juga sering juga ada beberapa kali ya bahasanya, bukan sering juga. Kalau sering bahaya guys ya, beberapa kali terkena stop loss, tapi kita bisa kembalikan dengan ya entry yang selanjutnya ya.
strategi untuk gandain uang kalian. Sebenarnya gini ya, trading itu ada probabilitas, money management, disiplin ya, dan yang terakhir itu teman-teman ya, kalian harus punya yang namanya journaling. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Jadi kalian tahu kenapa kalian salah ya, kalian tidak hanya ikut-ikutan dan kalian masuk ke pasar itu dengan kesadaran kalian sendiri. Ya, terus apa nih ya? Saya nggak setuju sama ini ya. Apapun yang terjadi sama TR nggak akan impact ke kripto ya. FTX yang segede gitu aja collapse. Kepercayaan exchange turun, harga Bitcoin drop, transaksi kripto turun drastis, market tetap recover ya. Yang artinya sempat turun dia naik lagi. Kecuali TR bisa bikin market global collapse. Ya, kasus ini terjadi cuma di lokal. Kalau Trump bikin potong suku bunga dan lain-lain, harga Bitcoin bakalan naik. Yes. Gue jamin 1000% retail berbondong-bondong masuk kripto lagi as usual. Betul, ya. Yang justru terancam adalah industri jual kelas di semua sektor. Sekarang edukasi kripto gratis bertebaran di mana-mana. Kalau nggak males, tinggal belajar aja. Ya, saya sangat setuju. Satu industri kripto yang kita bangun bertahun-tahun dikaitkan ke satu orang seakan-akan bisa buat runtuh semuanya. Menurut keyakinan saya. Gimana menurut keyakinan kalian? Kalian tulis di bawah ya. Yang terancam justru industri jual kelas ya. Penipu, pump and dump, rug pull kripto tanpa Timothy ya akan jauh lebih baik. Katanya seperti itu. Apakah benar teman-teman? Ya. Kasus Timothy Ronald berpotensi ada pencucian uang. Begini tanggapan praktisi hukum. Ya ini dari blockchain media.id teman-teman. Udah masuk ke PPATK ya teman-teman ya. PPATK lakukan penyelidikan proaktif. Bentar, kasus dugaan penipuan investasi kripto yang diduga melibatkan influencer keuangan Timothy Ronald kini mendapat perhatian khusus dari PPATK. Informasi ini terungkap dalam laporan dari Tribun News ya. Tribun News loh guys, yang dipublikasikan pada hari Rabu 14 Januari 2026. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait potensi tindak pidana pencucian uang ya TPPU dalam perkara tersebut. Meski demikian, ia enggan membeberkan detail semua sementara yang telah dikantongi. Ya, sudah, ini kata beliau ya, ya sudah, ya nanti bisa ditanyakan ke penyidiknya mengenai substansi kasusnya, kata Ivan di hari Rabu, teman-teman. Ngapain juga akun kripto sekelas Angga posting dengan kata-kata sang raja. Akhirnya masyarakat awam benar-benar percaya kalau dia tuh raja kripto. Gak usah dibilang raja kripto lah si TR itu, secara nggak sadar ngangkat nama dia tuh. Gimana menurut kalian? Ya, jadi di sini gue lebih banyak guys ya, gue lebih banyak nanya ke kalian sih kalau di video kali ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Ya, TR itu nggak ada moral dan etika. Jujur, gue nonton kontennya 80% nyumpah-nyumpahin orang, ngerendahin, maki-maki, dan juga tolol-tololin orang. Gimana? Ya, apa kalian sudah nonton semua kontennya dari Timothy Ronald teman-teman? Ya, halo Min, jangan lupa kalau si Timothy ini pernah ngeremehin Pak Lo Keng Hong, ya, salah satu investor besar di Indonesia teman-teman. Ya, di OG di saham teman-teman. Kalau nggak salah itu bahas penghasilan sih, berapa T gitu, gue lupa sih, gue kurang tahu detail kayak mana, cuman itu kurang lebih ngebahas tentang penghasilan teman-teman. Di sini juga ada YouTube-nya, ya. Next ya, TR dilaporkan polisi ribuan member AC. Ya, apakah bisa dipidana? Apakah memiliki legal standing? Begini analisa ini dari Rudy Kong, teman-teman. Ya, Min SS dong, ya. Si Timothy juga pernah nyenggol-nyenggol trader forex sampai nggak ada harganya trader forex. Padahal trader forex banyak yang silent. Dia nyenggol trader forex tuh harus trading di bank, ya. Padahal dia manipulasi exchange. Hahaha. Gimana menurut kalian? Mungkin sebagian dari kalian ada juga yang trading forex, ya. Mungkin sebagian dari kalian ada juga yang trading forex. Gimana menurut kalian tentang, ya, kalau nggak salah gua ngebahas di margin call, teman-teman. Ya, dia ngebandingin sama teman-temannya yang lain yang cari alpha di stocks. Kayak gitu. Ya, kalau untuk robot trading, teman-teman, ya jujur aja untuk robot trading atau apa bahasanya lagi ya, copy trade, gue kurang percaya memang, jujur aja. Kalau robot trading, copy trade, gue kurang percaya. Ya, tapi kalau sinyal trading, itu kita masih bisa masuk sesuai dengan kesadaran kita. Kita mau masuk atau tidak, itu tergantung kita. Ya, tetap kita analisa ulang. Contoh, kayak misal disuruh buy XAU, misalnya. Kita lihat lagi, apakah ini area yang cocok untuk buy atau tidak. Kalau tidak, ya kita jangan buy. Ya, tapi kalau copy trade itu ketika masternya entry, akun kita otomatis bakalan entry, teman-teman. Begitu juga robot trading, ya, ketika masternya entry, ya ini juga bakalan entry. Jadi kita nggak sempat analisa, tiba-tiba udah aja floating minus, gitu loh. Kayak gitu, ya. Gimana menurut kalian yang trader forex? Ya, komen di bawah. Oh, ternyata dia bilang kalau sekolah itu scam, biar membernya pada nggak sekolah, biar bisa dibodohi rame-rame, katanya gitu. Uang yang datang terlalu cepat, sering bikin mental kaget. Betul. Betul. Ya, ini menurut gua nih, ini betul. Ya, uang yang datang terlalu cepat sering bikin mental kaget.
Dan gimana menurut kalian ya dari pembahasan kita di video kali ini ya mengenai akun member kelas kripto. Dan untuk kalian yang mau belajar, ya gue sediain bootcamp trading nanti ya. Itu kalian bisa lihat di playlistnya. Untuk saat ini gue masih upload 2 video, nextnya gue bakal upload lebih banyak lagi. Dan untuk kalian yang masih mencari broker trading, ya mencari komunitas trading, dan juga akun untuk Outlook, ya gue sediain ya XAU Academy. Di sini gue ya ke depannya bakalan lebih aktif buat Outlook untuk XAU USD. Yang pastinya kalian bisa dapetin point view dia dari gua dan kalian bisa analisa ulang. Ya gunanya itu sih untuk ngebantu kalian trading aja guys. Oke, see you guys in the next video ya. Bye bye.